تنسى من كل ده، وانا يا نبي مليان حنان ما يحسوش غير اللي ده الحب في القلب اختيار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat, yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang saya hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi, yang saya hormati Ibu Panitera dan rekan-rekan kepanitraan, Pak Sekretaris dan rekan-rekan sekretariatan serta seluruh rekan-rekan semua. Pertama, terima kasih sebenarnya kesempatan ini diberikan mengganti Pak Wakil. Jadi nanti mungkin tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kita menunggu Pak Wakil baru kita tanyakan sama-sama kepada Pak Wakil. Karena saya naibnya beliau. Yang kedua, sepertinya yang kita tunggu dekat-dekat ini selain Lailatul Qadar, juga keputusan Ketua Takmir. Siapa kira-kira yang menjadi dominator? Semua saya lihat melakukan lobby-lobby dan pendekatan kepada Ketua Takmir. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Imam An-Nawawi itu pernah menyusun kumpulan hadis yang menurut beliau penting berkaitan dengan semua sisi kehidupan kita. Beliau menyusun hadis diberi nama Arba'in. Jadi hadis jumlahnya 42. Di hadis keempat itu ada salah satu hadis yang kalau kita baca itu sebenarnya cukup membuat kita khawatir. Kalau tema dari Ketua Takmir itu Lailatul Qadar, saya Indonesiakan sedikit, takdir yang sudah ditentukan. Dan ini berkaitan dengan hadis keempat itu. Isi hadis ini atau matan hadis ini panjang, jadi saya baca di awal Indonesianya, mungkin di ujungnya saja saya baca matan hadisnya. Kita itu ketika dalam kandungan ibu ada 4 hal yang sudah ditakdirkan. Yang pertama itu rizki kita, yang kedua itu maut, yang ketiga kebahagiaan atau kesengsaraan kita terkait dengan hidup yang kita jalani. Kata Nabi terkait dengan 4 yang ditulis ini, Fallahilladzi la ilaha ghairu, Nabi bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum, kata Nabi, sesungguhnya di antara kita itu la ya'malu bi amali ahlil jannah, karena sudah ditulis takdir tadi itu. Seumur hidup kita, amal kita itu adalah amal perbuatan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai-sampai jarak antara kita dengan surga itu tinggal 1 jengkal atau 1 hasta. Kalau pada saat itu kita mati, pasti masuk surga. Kata Nabi melanjutkan ungkapannya, hadisnya, fayasbiqu alaihil qaul, tapi karena ketika dalam kandungan sudah ditentukan bahwa orang yang tadi melakukan amal perbuatan ahli surga itu adalah penduduk neraka, fayamalu bi ahlin nar, tiba-tiba dia melakukan perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk neraka, padahal seumur hidupnya dia melakukan perbuatan ahli surga. Matan hadis ini berlanjut, inna ahadakum, kebalikan dari yang pertama, la ya'malu bi amali ahlin nari. Jadi ada yang perbuatannya itu perbuatan ahli neraka, minum, judi, semuanya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', jarak antara dia dengan neraka itu tinggal 1 hasta. Kalau dia meninggal pada saat kondisi itu, pasti masuk neraka. Fayasbiqu alaihil qaul, tapi karena sudah ditulis dia adalah penduduk surga, tiba-tiba dia melakukan perbuatan penduduk surga, meninggal, maka Allah takdirkan dia masuk ke dalam surga. Ada 2 cerita yang ingin kita bahas bersama. Yang pertama di zaman tabi'in terkait dengan hadis ini menjadi nyata, dan ini memang agak membuat kita was-was terkait dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ada seorang tabi'in namanya Abdah bin Abdurrahim. Dia ini seorang mujahid,
hafal Quran. Puasanya itu dalam riwayat disebutkan puasa Daud. Ketika melakukan penaklukan di daerah Eropa Romawi pada waktu itu, dalam perjalanan ke sebuah daerah penaklukan itu, dia minta izin sama pasukan, memisahkan diri mau kencing. Ketika dia singgah kencing di sebuah perkampungan Kristen, tiba-tiba matanya tertuju dengan seorang perempuan di dalam rumah itu. Rambutnya pirang mungkin, kulitnya begini. Tiba-tiba dia jatuh cinta. Ini padahal cuma singgah kencing. Jadi kalau ada yang perjalanan, hati-hati singgah kencing. Ya, ini efeknya luar biasa. Ketika dia melihat gadis itu, dia menyurat. Ya Pak Safat, waktu itu belum ada WA ya. Jadi dia menyurat. Dalam suratnya itu dia menggunakan bahasa Romawi yang kalau diterjemahkan kira-kira begini. Wahai dindaku, katanya. Dia dapat identitas, ada yang dia suruh bawa surat itu. Bagaimana caranya aku bisa memilikimu? Singkat. Surat itu diterima oleh wanita Nasrani itu, ya, dibalas. Gampang dia bilang. Kalau engkau ingin memiliki aku, tinggalkan agamamu dan kita menikah. Ini seorang mujahid, seorang tabi'in, seorang ulama, seorang hafiz Quran. Ketika teman-teman satu pasukannya mendengar itu, memberi nasihat semua. Tapi karena sudah terlalu jatuh cinta, akhirnya dia menikah. Dan dalam sebuah riwayat diceritakan dia ini sampai wafatnya itu memeluk agama Kristen. Cerita yang kedua masih terkait dengan matan hadis itu. Pada saat hendak berangkat perang Uhud, ada seorang kafir Quraisy yang bernama Usairim. Usairim ini sudah didakwahi langsung oleh Nabi dan sahabatnya untuk masuk Islam, tapi dia tidak mau masuk Islam. Ketika dia sedang duduk-duduk di pinggir jalan, pasukan yang mau berangkat ke perang Uhud ini lewat. Kemudian dia menemui Nabi. Wahai Nabi, katanya, mau kemana? Kami mau ke perang Uhud. Boleh saya ikut? Tidak boleh, kamu belum masuk Islam, belum beriman kepada Allah. Akhirnya dia menyatakan keimanannya kepada Allah di hadapan Rasulullah langsung. Kemudian dia bergabung dengan pasukan Uhud itu. Pasukan jadi heboh, ribut. Dibilang, kenapa ada orang kafir Quraisy yang ingin bergabung dalam pasukan Uhud? Baru dia mengaku bahwa saya sudah masuk Islam di hadapannya Rasulullah sendiri. Baru kemudian pasukan lain menerima, mereka jalan. Dan dalam perang Uhud itu ada 70 sahabat yang syahid, salah satunya Usairim ini. Dari dua cerita ini kita bayangkan, yang satu terkait dengan hadis tadi, seumur hidupnya adalah orang yang saleh, tapi di ujung hidupnya dia Allah takdirkan masuk ke dalam neraka. Yang satu Usairim, jadi kalau ada pertanyaan dalam agama kita, siapa salah satu orang yang belum pernah terkena air wudhu, belum pernah sholat, belum pernah ibadah, tapi Allah takdirkan masuk surga? Usairim ini. Apakah takdir yang kemudian Allah tentukan di dalam hadis itu ketika kita masih dalam kandungan ibu itu bisa dirubah? Bisa. Yang merubahnya apa? Doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di malam Lailatul Qadar itu, kata para ulama, ya. Nanti saya mungkin ada yang nambahkan atau dikoreksi kalau saya keliru, adalah malam di mana momentum ketika, karena takdir kita ini kita tidak tahu. Ketika ternyata Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak baik, maka di malam Lailatul Qadar itu adalah momentumnya kita meminta kepada Allah supaya takdir yang baik itu semakin baik, dan takdir yang tidak baik itu kemudian Allah rubah menjadi takdir yang baik. Dan salah satu doa yang dianjurkan adalah Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wansurna 'alal qaumil kafirin, supaya hati kita ini selalu ditetapkan dalam agama Islam, karena ini hidayah miliknya Allah. Bersyukur kita, Allah berikan kepada kita. Jadi tidak boleh kita sombong dengan hidayah, tetapi kita jaga. Jadi kita menyongsong Lailatul Qadar mungkin mulai dari malam ke-21 meminta itu, tapi saya tidak tahu, mungkin sudah selesai pengumumannya Ketua Ta'mir situ, jadi mungkin sudah tidak bisa lagi meminta untuk siapa nominator dari Ketua Ta'mir. Mungkin begitu. Sekali lagi mungkin terima kasih, dan kalau ada yang menambahkan asal jangan pertanyaan.
Kalau pertanyaan kita tunggu yang saya gantikan Pak Wakil, baru kita sama-sama bertanya kepada beliau. Saya hanya menggantikan, saya bukan penceramahnya, tapi yang menggantikan penceramahnya. Mungkin begitu Pak Ketua. Terima kasih kesempatan diberikan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Kami bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ridhoilah kami akan syurga-Mu. Dan jauhilah kami dari siksaan api neraka. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka Sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, suka maka maafkanlah Engkau, wahai yang Maha